Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alambah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz BA MAG. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, yakni Dr. Abdul Aziz BA MAG. Yang saya hormati dosen pembimbing dua saya, yakni Hawa Hidayatul Hikmiyah MH. Dan yang saya hormati dan yang saya takdimi kedua orang tua saya yang mana selalu mendidik saya dari kecil hingga saat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein, Prodi HKI Fakultas Syariah. Ingin menerangkan proposal yang berjudul royalti hak cipta lagu sebagai pembagian harta bersama dalam putusan nomor 1622 garing PDT.G garing 2023 garing PA Jakarta Barat, perspektif hukum Islam. Latar belakang pada kasus kali ini sangat menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam dari sudut pandang hukum Islam. Sejauh ini belum ada ketentuan secara pasti mengatur pembagian royalti hak cipta lagu dalam undang-undang maupun hukum Islam di Indonesia. Putusan ini menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait status royalti sebagai harta bersama dalam pembagian dan konteks hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman tentang royalti hak cipta lagu sebagai pembagian harta bersama. Dalam putusan nomor 1622 garing PDT.G garing 2023 garing Pengadilan Agama Jakarta Barat, perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, analisis putusan pengadilan agama penting untuk dilakukan guna untuk memahami bagaimana pandangan hukum Islam di Indonesia tentang royalti hak cipta lagu yang didapatkan selama perkawinan, serta aturan pembagian jika terjadi perceraian. Hasil analisis diharapkan bisa memberi pemahaman komprehensif dan solusi hukum yang adil bagi kasus yang serupa di masa depan. Dari latar belakang tersebut, maka terdapat permasalahan. Yang pertama, bagaimana royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama. Yang kedua, bagaimana pembagian royalti hak cipta lagu sebagai harta bersama menurut hukum Islam. Adapun tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui apa itu royalti hak cipta lagu dalam harta bersama. Yang kedua, untuk mengetahui tata cara pembagian royalti hak cipta lagu dalam hukum Islam. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis diharapkan dari penelitian ini berguna dalam pembagian wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum bisnis maupun hukum perdata, terutama dalam hal perlindungan hukum dan pengelolaan terhadap royalti hak cipta lagu dan musik. Manfaat yang kedua, yakni manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan pengelolaan terhadap royalti hak cipta lagu dan musik. Adapun manfaat yang ketiga, manfaat bagi penulis. Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai persyaratan dalam menempuh gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah Universitas Zainul Hasan Genggong. Penelitian terdahulu. Untuk menghindari persamaan terhadap penelitian terdahulu yang telah ada sebelumnya, maka dari itu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya. Di antaranya, yang pertama, Muhammad Jeffrey yang berjudul Analisis Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, Studi Komparatif, Kajian Teori. Harta menurut istilah berasal dari hukum adat yang prinsipnya serupa di seluruh Indonesia. Dalam istilah, harta mengacu pada barang atau uang yang membentuk kekayaan seseorang. Secara umum, harta juga dapat dipahami sebagai suatu yang dapat dimiliki dan dipergunakan. Harta bersama yang dikenal dengan harta gunung gini adalah harta benda yang dipakai atau digunakan bersama-sama oleh banyak pihak. Banyak yang berpendapat tentang peraturan konsep harta bersama. Yang pertama, dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang harta benda dan harta perkawinan.
Yang kedua, dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97 KHI Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai harta bersama. Yang ketiga, dalam pasal 139 hingga 154 KUH Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang persatuan harta bersama. Tidak hanya peraturan perundang-undangan saja yang mengatur tentang harta bersama. Di Islam juga mengatur tentang harta bersama dengan istilah syirkah. Di latar belakang tersebut dan seterusnya. Pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatannya dengan cara yuridis normatif. Adapun jenis penelitiannya yakni library riset. Adapun dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Adapun data primer yakni berasal dari dokumen putusan nomor perkara 1622-PDT-G-2023-ing Pengadilan Agama Jakarta Barat. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berasal dari sumber informasi tambahan dari data primer yang masih relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, reduksi data, semua sumber data akan dikumpulkan. Yang kedua, penyajian data, memuat ringkasan pendapat asli penulis. Yang ketiga, semua bahan hukum dipergunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Adapun teknik analisis data, yang pertama, sumber bahan hukum yang diperoleh berdasarkan fakta akan dikaitkan dengan hukum yang berlaku. Teknik kemudian dibahas, dianalisis, dan ditarik menjadi kesimpulan. Yang ketiga, kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.